Om Swastiastu, Ibu Suci. Om Swastiastu, Bu Tri. Bu Suci, bagaimana kabarnya? Untuk hari ini kabar saya sedikit kurang baik, Ibu Tri. Kok bisa begitu? Nah, tadi saya lihat baru pertama kali Ibu masuk ruangan saya, kelihatannya Ibu seperti kurang bagaimana ya, kurang bersemangat gitu saya lihat, nggak seperti kesehariannya. Kira-kira Ibu ada masalah apa ya, Bu ya? Begini, Bu Tri, saya sedikit memiliki masalah begitu, Bu Tri. Sebenarnya saya tidak ada masalah yang berat sih, tetapi saya merasa ada beban sedikit dalam proses mengajar saya, Bu Tri. Karena saya tidak ada teman untuk bercerita dan saya ingin menyampaikan keluh kesah saya di dalam proses pembelajaran di kelas. Karena dalam proses pembelajaran di kelas saya merasa ada yang kurang gitu, Putri. Jadinya saya itu bingung gitu. Saya harus berbicara dengan siapa gitu. Oh, berarti Ibu memiliki sebuah permasalahan tentang proses belajar di kelas ya, Bu ya? Betul sekali, Putri. Karena dalam proses pembelajaran saya merasa ada yang kurang dan saya ingin kelas saya menjadi kelas yang baik dan siswa juga mau mendengarkan saya di kelas gitu, Ibu. Maka dari itu saya merasa bingung apakah saya yang salah cara mengajar atau bagaimana. Sehingga saya merasa sedikit pusing dalam pembelajaran dan saya juga sedikit sedih begitu, Bu Tri. Mohon Bu Tri, apakah hari ini Bu Tri memiliki waktu karena saya sendiri ingin bercerita dengan Bu Tri karena saya memiliki sedikit masalah begitu, Bu Tri. Oh ya, kalau seperti itu boleh kok Bu. Kebetulan sekarang saya ini tidak ada yang mengajar. Di kelas saya itu sekarang dapat mata pelajaran agama. Kalau Ibu mau cerita terkait dengan permasalahan Ibu, yang Ibu ceritakan tadi dengan saya itu boleh sekarang. Saya siap Ibu untuk menjadikan teman dalam Ibu bercerita. Bagaimana Ibu, mau nggak sekarang? Baik, terima kasih Bu Tri, karena saya perlu teman untuk berbicara dan berkomunikasi, Bu Tri. Karena tadi saya ingin berkomunikasi dengan teman yang lain, tetapi beliau sangat sibuk dan masih sibuk juga dalam proses pembelajarannya di kelas, sehingga saya merasa kebingungan. Seharusnya saya berbicara dengan siapa gitu. Ya, dengan saya saja, Bu. Nah, tadi Ibu kan bilang dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu Ibu menemukan masalah. Nah, bagaimana biasanya Ibu mengajar anak didik Ibu di kelas itu? Bisa ceritakan dengan saya tidak, Ibu? Baik, terima kasih Bu Tri atas waktunya. Iya. Jujur saja, dalam proses pembelajaran di sini saya merasa kebingungan begitu, Bu Tri. Dalam pembelajaran saya di sini yaitu khususnya saya sebagai guru bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran yang memiliki durasi mengajar 3 jam gitu, Bu. Sehingga siswa saya di kelas bosan dan tidak mau mendengarkan saya di kelas. Karena bahasa Indonesia itu kan monoton ke membaca gitu, Bu Tri. Apalagi pembelajaran bahasa Indonesia saya sekarang itu tentang deskripsi. Jadinya siswa saya harus membaca dan memahami apa sih itu teks deskripsi begitu, Bu Tri. Dalam pembelajaran itu siswa saya tidak mau mendengarkan saya. Nah, sehingga saya bingung apakah metode pembelajaran saya di kelas itu kurang menyenangkan gitu, Bu Tri. Eh, Dan Kak, uh, dan saya gimana? juga
merasa kebingungan dan ingin berbicara dan berkomunikasi. Begitu Bu Tri. Oh, ya kalau tadi Ibu kan bercerita siswanya Ibu itu nggak mau mendengarkan apa yang Ibu ajarkan di kelas. Dia itu sering ribut. Nah, seperti itu. Nah, selain itu, apa kira-kira yang Ibu sudah lakukan terhadap siswanya Ibu itu? Selain yang Baik Bu Ibu Tri. ceritakan, ya. Ya, di kelas siswa saya selalu ribut, selalu ramai, dan tidak mau mendengarkan saya belajar. Terkadang pada saat saya memberikan penjelasan dan memberikan materi, siswa hanya sibuk dengan dirinya sendiri, terkadang ramai dan berhenti sebentar untuk tidak ramai, dan nanti selanjutnya kembali lagi ramai begitu Bu Tri. Jadinya saya apakah saya itu harus mengganti metode pembelajaran, karena dalam proses pembelajaran saya selama ini adalah hanya memberikan siswa membaca dan juga mencatat saja begitu Bu Tri. Oh ya, nah tadi kan Ibu bilang dalam proses pembelajaran itu hanya memberikan siswanya itu membaca dan mencatat. Nah, coba Ibu bisa ceritakan nggak di sekelilingnya Ibu? Adakah selain hal tersebut, ada yang bisa dipakai untuk menunjang kegiatan pembelajaran Ibu di sekeliling kelasnya Ibu itu? Baik Bu Tri, dalam kelas saya itu, di kelas saya sendiri yaitu kelas 7B, ada apa namanya itu proyektor itu Bu Tri, tetapi saya tidak pernah sama sekali untuk menggunakannya. Karena proyektor itu adalah suatu alat yang belum pernah saya gunakan. Saya hanya menggunakan buku-buku yang ada di perpustakaan dan juga modul ajar yang sudah diberikan gitu. Sehingga saya hanya fokus dan selalu menggunakan buku tersebut sebagai daya dukung saya dalam proses pembelajaran di kelas gitu Bu Tri. Oh, begitu ya, Bu, ya. Wah, apalagi Ibu tadi bercerita di kelasnya Ibu itu ada proyektor. Nah, itu salah satu media pembelajaran yang bagus itu bisa digunakan. Nah, selain itu, Ibu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, pernahkah Ibu mencari materi-materi pembelajaran itu di berbagai media seperti nyari video dan seperti itu pernah nggak, Bu? Sebelum saya mengajar, biasanya saya melihat referensi Bu, video-videonya dari YouTube. Sebelum saya mengajar besoknya, saya melihat referensi di YouTube, entah sesuai dengan materi yang akan saya berikan besok. Tetapi saya hanya menonton sendiri, tidak saya berikan kepada siswa karena saya tidak pernah menggunakan proyektor tersebut. Hanya menggunakan buku pedoman yang ada di sekolah dan modul ajar begitu Bu. Oh, seperti itu. Ya, kalau tadi Ibu kan sudah bagus caranya melihat referensi itu di YouTube dan sebagainya. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya hal tersebut yang Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran atau solusi Baik, itu yang Ibu tawarkan, bagaimana rasanya, Bu? berarti saya mengajarnya menggunakan proyektor gitu Bu Tri? Iya, itu tentu bagus, Bu, biar anak-anak itu seperti yang Ibu bilang tadi itu tidak bosan dia, tidak ribut dan sebagainya. Itu bagus. Ibu akan gunakan. Nah, untuk kedepannya bagaimana rencananya Ibu dalam kegiatan pembelajaran itu? Baik Bu Tri, sebelum saya menjawab ke depannya begitu Bu Tri ya, Iya, kalau saya menggunakan proyektor, jadi saya harus membuat materi atau hal-hal yang akan saya gunakan pada yang akan saya tampilkan besok begitu Bu Tri ya? iya lebih bagus itu, Bu, lebih menarik. Ya, baik itu video begitu Bu Tri ya? Iya, itu bisa dipakai Video nanti. pembelajaran sesuai dengan materi, dan saya juga membuat PPT dalam pembelajaran gitu Bu Tri ya? Iya. Nah, Oh ya baik. berarti itu yang merupakan skala prioritas yang Ibu akan lakukan ya, Bu, ya? Menurut saya sih untuk kedepannya saya ingin belajar dulu begitu Bu Tri ya. Karena selama ini saya tidak pernah menggunakan proyektor gitu Bu Tri. Dan berarti sebelumnya saya akan membuat
materi dulu sesuai dengan apa yang akan saya sampaikan kepada siswa nanti, bahwa pelajaran besoknya saya menggunakan media pembelajaran baik itu video dan PPT. Selain itu begini Bu Tri, karena siswa saya lebih fokus begitu Bu Tri dengan gadget atau gawai sekarang, karena siswa sekarang sudah membawa gadget ke sekolah begitu Bu Tri. Apakah bisa saya menggunakan gadget yang digunakan siswa itu untuk permainan gitu Bu Tri, karena siswa-siswa sekarang itu lebih asik dengan permainan Mobile Legend gitu Bu Tri. Sepertinya saya lihat dia tuh lebih asik dengan bermain game. Apakah saya menggunakan games di dalam pembelajaran itu supaya siswa lebih fokus dalam pembelajaran? Bagaimana menurut Bu Tri? Kalau menurut saya itu hal yang bagus Bu Suci. Apalagi kan seperti yang Bu Suci ceritakan tadi, bahwa anak-anak itu lebih fokus juga dalam kegiatan main gamenya. Apalagi Ibu bisa nanti di dalamnya menyelipkan materi pelajaran yang cocok terhadap salah satu permainan yang seperti sekarang trendsnya itu kayak Mobile Legend itu. Kita selipkan di sana seperti yang Ibu bilang tadi, itu lebih menarik Bu. Itu boleh digunakan, itu bagus. Bagaimana Ibu Ya nanti baiklah. bisa mengaplikasikannya seperti itu? Oh baiklah Bu Tri, berarti saya sudah ada gambaran sekarang Bu Tri, karena di awal sebelum saya sharing kepada Bu Tri, tadi saya bingung bagaimana sih caranya menempatkan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk mengajar gitu Bu Tri. Sekarang saya baru memiliki pencerahan gitu Bu Tri dalam proses pembelajaran di kelas, karena saya masih bingung di awal pembelajaran, terus bagaimana sih caranya saya membuat media pembelajaran yang alternatif begitu Bu Tri. Nah, sudah diberikan oleh Bu Tri juga ya seharusnya bagaimana, karena siswa sekarang itu lebih ke gadget. Nah, saya inginkan di dalam pembelajaran atau mungkin diselipkan tadi yang Ibu Tri sampaikan, eh, kita berikan eh, games tentang pelajaran juga Bu Tri, supaya siswa itu lebih menarik dan apa yang tujuan yang dia inginkan itu lebih tercapai. Betul nggak gitu Bu Tri? Iya. Nah, seperti itu dah Bu caranya, seperti yang Ibu bilang tadi itu, kita selipkan dia ada permainan, ada belajar, nanti apa tujuan dari pembelajaran Ibu itu bisa tercapai secara optimal. Dan siswanya Ibu itu bisa mendapatkan nilai sesuai yang Ibu harapkan. Nah, berarti itu merupakan sebuah komitmen ya Bu ya, yang nanti Ibu akan terapkan? Ya baik, terima kasih Bu Tri atas penyampaian yang sudah saya tanyakan dari tadi, dan saya sangat berterima kasih sama Bu Tri karena dari awal saya merasa bingung sekali Bu Tri. Berarti dalam pembelajaran saya tadi itu menurut saya komitmennya Bu Tri, karena dalam proses pembelajaran kalau menggunakan aplikasi apa namanya itu game dalam pembelajaran, entah itu kuisis itu, karena pernah saya mengikuti webinar gitu Bu Tri. Kuisis itu sangat bagus digunakan dalam proses pembelajaran di kelas gitu. Ya nanti saya akan coba apa namanya itu games ya, games kuisis itu kepada siswa. Semoga siswa saya ke depannya menjadi proses pembelajarannya lebih baik lagi Bu Tri, tidak ada yang ribut, tidak ramai lagi, dan dia ingin selalu menyukai dan tidak bosan dengan pembelajaran saya gitu Bu Tri, karena saya merasa bingung 3 jam itu apa sih yang harus saya gunakan gitu Bu Tri. Kadang saya sendiri juga bingung dan bosan, inovasi apa sih saya gunakan supaya siswa saya tuh menjadi lebih baik ke depannya, dan komitmen saya dalam kelas itu supaya siswa saya tujuan pembelajarannya itu tercapai gitu Bu Tri. Iya, bagus itu Bu, saya setuju. Nah, selain itu kan merupakan sebuah komitmen yang besar, dan itu adalah komitmen yang akan Ibu lakukan. Nah, di samping itu nanti, dalam menjalankan sebuah komitmen itu, apakah Ibu bisa menjalankannya sendiri atau nanti ada rekan kerja yang Ibu ajak untuk melakukan kolaborasi dalam Baik, menjalankan itu?
Baik, terima kasih Bu Tri atas pertanyaannya. Dalam melanjutkan ke depannya ya tindak lanjut saya itu berkomitmen yang sudah saya sampaikan tadi, maaf. Nah, di awal saya kan belum pernah menggunakan proyektor begitu Bu Tri. Saya ingin meminta bantuan kepada IT yang ada di sekolah dan bagaimana sih caranya menggunakan supaya di kelas saya bisa mengaplikasikan proyektor tersebut menggunakan laptop saya sendiri begitu Bu Tri. Nanti itu saya akan meminta bantuan kepada pihak IT dan saya juga sebelumnya ingin kolaborasi juga kepada Bapak Kepala Sekolah begitu Bu Tri, karena apa yang akan saya tujuan saya itu apakah itu disetujui atau bagaimana oleh Bapak Kepala Sekolah dan saya akan melanjutkannya sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya saya juga tidak lupa ingin meminta bantuan kepada rekan saya sendiri yaitu MGMP saya di sekolah itu Bahasa Indonesia dan juga teman sejawat saya di sekolah karena dalam komitmen saya ini tidak bisa saya menjalankan sendiri begitu Bu Tri supaya kedepannya siswa saya itu menjadi lebih baik dan adanya inovasi-inovasi entah itu dari teman saya di MGMP memberikan penambahan wawasan supaya dalam kegiatan pembelajaran saya itu lebih baik lagi entah diberikan materi yang berinovasi lagi atau mungkin strategi-strategi apa yang harus saya gunakan supaya kedepannya siswa saya tidak terulang lagi begitu Bu Tri. Ya, Ibu, itu sudah sebuah inovasi, sebuah perubahan yang luar biasa yang nantinya Ibu akan terapkan di kemudian hari untuk kedepannya dan itu merupakan sebuah komitmen yang Ibu lakukan. Nah, saya berharap nanti semoga Bapak Kepala Sekolah mengizinkan dan mau berkolaborasi beserta teman-temannya Ibu. Nah, dari kegiatan curhatnya Ibu kepada saya ini, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Masih nggak Ibu seperti yang tadi? Baik, terima kasih Bu Tri atas kesempatannya, curhatannya, dan juga sharingnya gitu Bu Tri karena sudah memberikan saya waktu untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran di kelas. Kalau tidak ada Bu Tri mungkin saya masih bingung dan saya juga masih pusing apakah nanti kedepannya saya uh, kedepannya bisa lebih baik lagi begitu Bu Tri. Nah, perasaan saya sejujurnya ya Bu Tri ya di awal proses pembelajaran sebelum saya berkomunikasi sama Bu Tri itu saya merasa belum ada pencerahan apa saja yang akan saya lakukan supaya kegiatan pembelajaran saya di kelas itu uh, ada inovasi-inovasi terbaru. Nah, menurut saya perasaan saya hari ini yaitu sangat senang sekali Bu Tri karena saya juga masih bingung tadi dan semenjak Bu Tri tadi memberikan saya pencerahan dan akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang saya miliki itu sudah terjawab begitu Bu Tri. Karena dalam proses pembelajaran apalagi saya dalam bahasa Indonesia itu cukup panjang dalam pembelajarannya itu juga bingung apakah yang saya lakukan di kelas itu sudah baik, apakah siswa saya menerima dalam proses pembelajaran itu sudah diberikan kesempatan oleh Bu Tri untuk berkomunikasi itu luar biasa. Terima kasih ya Bu Tri, saya sangat senang sekali karena dalam proses pembelajaran saya hari ini dan besoknya saya akan menindaklanjuti dan saya tidak lupa berterima kasih dengan Bu Tri dan juga berkolaborasi juga kepada Bapak Kepala Sekolah dan saya meminta izin sesuai dengan arahan-arahan yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah supaya kedepannya saya menjadi lebih baik lagi untuk mengajar di kelas begitu Bu Tri. Terima kasih Bu Tri. Iya, Bu Suci, sama-sama. Semoga apa yang Ibu harapkan selama ini itu bisa terwujud dan itu merupakan sebuah inovasi yang terbaru. Nah, ingat Bu Tri, semangat Bu Suci, semangat ya. Ibu merupakan guru di generasi emas yang kita lakukan di masa depan. Cerdaskan anak bangsa. Sampai ketemu Bu Suci. Baik, terima kasih Bu Tri kembali. Ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih dan mohon kedepannya kita tetap sharing ya Bu Tri. Jangan lupa sama saya. Iya, sama-sama Ibu. Oke, Baik. akhir kata kita tutup dengan para mesanti.
Oh, Oh, Santi 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 Santi. Santi, Oh. oh.